pemirsa, selamat pagi. Pernah minum dulu ya untuk menghadapi hari Senin. Hari Senin harus lebih semangat lagi. Jalanan udah mulai ramai lagi pemirsa. Kemarin sudah akhir pekan, kita merasakan nikmatnya akhir pekan berlibur bersama keluarga orang-orang tersayang. Memangnya kamu libur? Tapi yang pastinya kita yakin pemirsa di rumah. Hiburanku adalah menemani pemirsa. Betul, itu adalah passion kita ya, gairah kita ya. Nah kita juga ingin memastikan nih pemirsa di rumah, pokoknya semangat. Ini udah ada pemirsa. Di hampir pertengahan bulan Februari. Ya benar, oh iya sekitar 2 minggu lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Gak berasa pemirsa, mohon maaf pemirsa kalau ada salah-salah. Nanti minggu depan kita maaf lagi. Maaf lagi. Iya, pokoknya minta maaf selalu ya. 2 minggu soal ini. Betul sekali. Dan yang pastinya pemirsa senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan pastinya inspiratif untuk Anda. Ya pemirsa, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi terkini dari kondisi unjuk rasa pengendara ojek online yang menuntut hak pembayaran tunjangan hari raya dari operator serta pemerintah. Ya, dan yang pastinya bersama saya Aya Nufus. Dan saya Pram Sejaya pemirsa, inilah ISTD selengkapnya untuk Anda. Ya, sementara itu pemirsa, ada aksi heroik anggota Polres Sampang, Jawa Timur yang menangkap pelaku penipuan bantuan sosial atau bansos pemirsa terekam CCTV. Nah, terduga pelaku meresahkan warga sebab pelaku ini menipu korban dengan menjanjikan bantuan uang jutaan rupiah. Aksi heroik dilakukan anggota Polres Sampang saat menangkap pelaku penipuan di depan Masjid Kaseran, Desa Pohongsean, Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pelaku. Petugas yang mengejar hingga sejauh 100 meter pun berhasil meringkus pelaku yang langsung membawanya ke Polres Sampang guna pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya aksi pelaku terekam CCTV pada saat beraksi merayu korban yang sedang menunggu bis untuk pergi ke Surabaya. Pelaku menghampiri korban lalu memberitahu jika korban mendapat bantuan uang sebesar Rp6.300.000 dan harus diambil pada saat itu. Di tengah perjalanan, pelaku meminta uang ke korban sebesar Rp600.000 dan perhiasan emas dengan alibi biaya pencairan. Korban diminta menunggu akan tapi pelaku tidak kunjung kembali. Dia suruh membayar uang Rp300.000 dibonceng dan dia bersedia dengan iming-iming mendapatkan uang Rp6.300.000. Sehingga mereka di perjalanan dia langsung disuruh dipaksakan dia untuk mengeluarkan uang, akhirnya kerugian Rp600.000 dan perhiasan senilai 5 gram. Pelaku beserta barang bukti telah diamankan ke Mapolres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Ya, ini kita apresiasi ya. Tindakan kepolisian yang berani ternyata nggak hanya diam aja gitu dong ya. Oknum polisi harus lebih sigap lagi, lebih cepat lagi, berani lagi untuk memberantas kejahatan di jalanan. Betul, apalagi kalau tadi kan mengambil hak orang lain, apalagi tadi niatnya adalah menipu. Bantuan sosial loh sebenarnya loh. Lagi, jadi memang harus lebih berhati-hati lagi juga untuk pemirsa. Jangan mudah tertipu ya. Jangan mudah tertipu. Masih selanjutnya pemirsa, puluhan warga di Sidoarjo, Jawa Timur melapor kecopetan hingga kehilangan telepon genggam saat ikut berebutan gunungan atau tumpeng tempe raksasa. Nah, ini pemirsa, seorang pelaku pun pemirsa tertangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Suasana meriah berebut gunungan atau tumpeng tempe setinggi 10 meter di lapangan desa Sedengan Mijen, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur, tiba-tiba berubah ricuh ketika warga menangkap tangan seorang copet yang sedang beraksi. Warga yang kesal sempat menghadiahi bogem mentah ke pelaku. Proses evakuasi pelaku pun berlangsung dramatis. Polisi TNI harus berjibaku menyelamatkan pelaku dari amukan warga. Pelaku berhasil evakuasi ke mobil patroli. Akibat aksi copet ini sedikitnya ada 40 warga mengaku kehilangan dompet hingga telepon genggam.
sama dompet. Oh, di bata? Iya, di bata. Dari samping gini. Tapi terasa nggak? Kerasa. Tapi kan namanya desa-desaan ya Pak Yoyo nggak ngerti lah. Tadi kita kan didorong orang. Minta kembalikan HP-nya. Kalau uang nggak masalah, wes. Warga selanjutnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap barang berharga mereka dapat ditemukan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, Ainis melaporkan. Iya, emang ya kalau lagi keramaian, apalagi berebut gunungan, orang-orang tuh fokus pada apa yang mau diambil. Nah, pemirsa mungkin imbauan juga untuk pemirsa yang mungkin akan ikut event atau melibatkan banyak masyarakat seperti itu untuk meninggalkan barang berharga di rumah aja. Di rumah aja, betul. Atau jangan taruh di kantong belakang gitu ya. Kantong mana? Di kantong belakang, kantong celana. Oh iya, lebih jangkau ini ya. Udah dicomot gitu ya. Ada nggak himbauan untuk pelakunya? Himbauan pelakunya jangan mencopet kerja yang halal. Iya, betul sekali ya. Karena ini adalah perbuatan yang tidak baik ya. Nanti jadi bulan-bulanan masa. Nah ya itu dia, kan? bulan-bulanan masa juga sebenarnya tidak dibenarkan juga dengan tindakan kekerasan pemirsa. Mungkin kalau untuk menolong, untuk menangkap nggak apa-apa, cuma jangan sampai dipukulin. Karena nanti juga pelaku pengeroyokan juga ada tindak pidananya. Betul. Sementara itu pemirsa, 2 orang Parubaya di Kabupaten Merangin Jambi terjatuh di dalam sumur setinggi 10 meter saat membersihkan sumur. Beruntung pemirsa, kedua korban ini berhasil dievakuasi oleh tim damkar Merangin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Tur. 3. Sambut tangannya tur. Tur. Bapak ini dulu. Tur. 1, 2, 3. Terus. 1, 2, 3. Cepat. Tim damkar Merangin Jambi mengevakuasi 2 orang pria Parubaya yang terjebak di dalam sumur sedalam 10 meter. Kedua korban yang bernama Kadir dan Armadi terjatuh saat menguras sumur warga di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Setelah 2 jam, korban berhasil dievakuasi petugas dari dalam sumur. Mengetahui kondisi tubuh korban yang lemas, petugas damkar Merangin langsung membawa kedua korban ke rumah sakit. Evakuasi tim rescue menggunakan tabung SCBA, tali, penali dengan cara diikat, korban dapat dinaikkan kurun waktu sekitar 1,5 jam. Saat ini kedua korban masih menjalani perawatan medis di RSUD Kolonel Abdul Jani, Bangko. Dari Kabupaten Merangin Jambi, Sarfandi, Ainus melaporkan. Ya, kita selalu apresiasi ya pihak damkar yang selalu melakukan aksinya dengan sangat cepat, membantu apa aja ya. Mulai dari orang jatuh ke damkar tuh kayak multitasking ya, apa aja bisa dilakukan. Mulai dari jatuh ke sumur, nolongin kucing di atas pohon gitu kan. Terus kejepit cincin, benar, gitu, kepala masuk dalam kursi, adanya tingkat-tingkat manusia netizen ya 021 62 ini. Tapi yang pastinya ini kita ingin menghimbau juga untuk masyarakat yang masih punya sumur di rumahnya, mungkin lebih baik, lebih berhati-hati dan ditutup gitu. Benar, ya. dipagari mungkin ya. Ya, kalau dipagari susah diambil dong airnya. Karena sumbernya masih tetap ya, mungkin agak dipagerin, agak jaraknya ada tidak terlalu dekat seperti itu loh. Karena kasus orang jatuh ke sumur tuh banyak sekali dan beruntung tadi selamat. Kebanyakan juga ada yang tewas dan bahkan di dalam sumur juga ada gas-gas berbahaya pemirsa. Iya, semoga informasi tadi juga ini dapat memberikan pembelajaran dan juga peringatan kepada sebuah jembatan yang putus akibat bencana longsor belum juga diperbaiki di Kabupaten Pekalongan. Ini warga setempat tidak kehabisan akal pemirsa. Mereka menggunakan sistem katrol ala Flying Fox untuk mengangkut sepeda motor dan barang bawaan saat melintasi Sungai Welo. Inilah kondisi jembatan Tambelan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah akibat bencana alam terputus. Padahal jalur ini menjadi satu-satunya akses utama menuju Kecamatan Petung Kriyono dari Kabupaten Pekalongan. Putusnya jembatan membuat kendaraan bermotor juga mobil tidak bisa melintas. Namun warga setempat mencari solusi dengan menggunakan tali seling atau katrol sederhana untuk mengangkut barang ke seberang sungai. Tidak hanya barang bawaan, sepeda motor pun diangkut ala Flying Fox agar bisa mempercepat perjalanan. Karena jika harus memutar lewat Banjarnegara bisa memakan waktu 3 hingga 4 jam lebih lama. Pulang pergi harus ditarik kayak gini? Iya, betul. Kalau muter kan kejauhan. Berapa kilo kalau muter? Berapa? Muter hampir 2 jam, 3 jam. 3 jam. Hari ini sedang dikebut proses. Tentu kita ingin lebih cepat lebih baik. Target sebelum Ramadan sudah selesai untuk jembatan Beli.
Warga berharap pembangunan jembatan darurat berupa jembatan Bailey segera selesai agar aktivitas sehari-hari tidak lagi terhambat, terutama menjelang Ramadan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Ini adalah salah satu bukti bahwa masyarakat Indonesia banyak yang kreatif. Tapi lagi-lagi kita takut. Tapi kita berharap ini pemerintah juga segera turun tangan. Ini sebenarnya jadi sindiran halus buat pemerintah setempat untuk segera memperbaiki jembatan. Jangan sampai mereka warga sana harus beraktivitas, cuman harus bertaruh nyawa dengan melewati flying fox seperti itu. Karena memang tadi selain memang kreatif, ini juga sebenarnya membahayakan ya. Gimana kalau motornya jatuh, ya kan belinya kan susah. Pakai duit. Seorang pria yang berprofesi sebagai anak buah kapal nekat mencuri uang majikannya sebesar 16 juta rupiah di atas kapal. Ya pemirsa, uang tersebut digunakan bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk bersenang-senang bersama wanita pemandu lagu atau LC. Baru di laut. Terus uangnya di mana? Seorang anak buah kapal di Makassar, Sulawesi Selatan bernama Gufron, 23 tahun, harus berurusan dengan polisi setelah mencuri uang majikannya sebesar 16 juta rupiah. Perbuatan pelaku terungkap ketika pemilik kapal melapor ke pihak kepolisian Polsek Mautere, Makassar jika terjadi pencurian di kapalnya dan mencurigai salah satu ABK-nya. Polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan menangkapnya di sebuah wisma. ABK yang sudah bekerja selama 5 tahun di kapal milik bosnya itu mengakui perbuatannya dan uang hasil curian hanya tersisa 300.000 saja. Pelaku menghabiskan uang haram tersebut dengan menyewa perempuan pemandu karaoke dan melakukan pesta seks di wisma. Modus operandi pelaku merupakan ABK kapal. Saat teman-temannya tertidur, pelaku mengambil sebuah tas yang berisikan uang sejumlah 16 juta rupiah. Kemudian di hari yang sama, pelaku menggunakan uang tersebut. Yang pertama digunakan untuk masuk di salah satu THM di Kota Makassar untuk beli minuman. Kemudian uang juga digunakan untuk beli pakaian dan sewa penginapan. Dan juga ada menurut pelaku, keterangan pelaku, sebagian uangnya dikirim ke keluarganya di Kota Bima. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini ada TikToker sekaligus dancer VAB ditetapkan sebagai tersangka usai diduga memaksa putri seorang aktris berinisial LM untuk menggugurkan kandungannya. Ya, atas perbuatannya ini pemirsa pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Mengenakan baju tahanan dengan tangan terborgol, TikTokers VAB dihadirkan dalam press release yang digelar di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat malam. VAB resmi ditahan selama 20 hari setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka persetubuhan anak di bawah umur dan tindakan aborsi ilegal. Dari hasil pemeriksaan penyidik unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, persetubuhan dilakukan saat keduanya menjalin hubungan asmara pada awal 2024 lalu. Pelaku membujuk korban untuk berhubungan badan dan berjanji akan bertanggung jawab setelah mengetahui korban hamil. Namun pelaku justru memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi, ahli, dan hasil visum. Bahwa anak korban LM berpacaran dengan terlapor VAB. Dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, atas bujuk rayu tersangka yang menjelaskan akan bertanggung jawab serta menikahi anak korban. Sehingga anak korban LM mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan tersangka VAB. Dan dari hasil hubungan tersebut, anak korban LM diduga telah mengalami kehamilan serta anak korban LM dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh tersangka VAB. Karena perbuatan tersangka VAB tersebut tidak mau diketahui oleh keluarganya. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan dari saksi, kemudian hasil visum, kemudian keterangan ahli dokter. Penyidik telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan konseling psikologis terhadap korban. Dan atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, pengemudi ojek online hari ini menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja Jakarta. Ya, unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut hak tunjangan Hari Raya atau THR Idul Fitri. Unjuk rasa pengemudi ojek online dimulai pada pagi ini dan diperkirakan akan dihadiri hingga 1.000 peserta. Saat menghadiri unjuk rasa, pengendara ojol diminta untuk berhenti menaikkan penumpang. Selain menuntut pemberian THR Idul Fitri, pengemudi ojol juga meminta agar pemerintah menerbitkan aturan yang berpihak kepada mereka. Kementerian Dalam Negeri hal ini kembali melaksanakan cek kesehatan bagi kepala daerah terpilih. Ya, pemirsa, di hari kedua ini pemirsa dijadwalkan sebanyak 242 kepala daerah ini yang akan melaksanakan cek kesehatan di gedung Kemendagri Jakarta. Kemendagri melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan registrasi bagi calon kepala daerah terpilih yang akan dilantik pada 20 Februari mendatang. Pada hari kedua ini, kepala daerah terpilih dari Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua serta Bali dan Nusa Tenggara dijadwalkan hadir untuk cek kesehatan. Tes kesehatan meliputi pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, gula, dan juga kolesterol. Nah, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini pemirsa dari pemeriksaan kesehatan dan registrasi kepala daerah terpilih di hari kedua ini, sudah rekan kami Hamzah Hasibuan langsung dari gedung Kemendagri Jakarta. Ya, Hamzah, seperti apa jalannya pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di sana saat ini dan siapa saja yang sudah hadir di sana? Ya, Promaya dan juga pemirsa, hari kedua dari pemeriksaan kesehatan bagi kepala daerah terpilih ini dilakukan di salah satu gedung di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Untuk hari kedua ini ada sekitar 242 kepala daerah yang dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Adapun terkait dengan kepala daerah terpilih yang melaksanakan cek kesehatan hari ini yaitu dari Pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara. Terkait dengan pemeriksaan ini nantinya para kepala daerah terpilih akan melalui pemeriksaan dasar seperti tes tekanan darah, kemudian gula darah dan juga kolesterol. Adapun cek kesehatan ini dilakukan dalam 3 sesi, yaitu di jam 8 hingga jam 10, kemudian jam 10 hingga jam 12, dan yang terakhir di jam 1 hingga jam 3 sore nanti. Sebelumnya Kemendagri ini juga sudah melakukan cek kesehatan bagi para kepala daerah terpilih pada kemarin Minggu 16 Februari 2025, yaitu sekitar 239 kepala daerah terpilih dijadwalkan untuk melakukan cek kesehatan. Namun menurut penuturan dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, ini ada sekitar 24 kepala daerah terpilih yang belum bisa menghadiri cek kesehatan langsung di kantor Kemendagri karena beberapa alasan. Namun kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait alasan ketidakhadiran beberapa kepala daerah mengenai cek kesehatan di gedung Kemendagri ini. Selain itu, beberapa kepala daerah yang tadi sudah kami temui untuk melakukan cek kesehatan juga, yaitu diantaranya Wali Kota Singkawang, Cai Cumi, kemudian Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tenggara, kemudian ada juga Gubernur Kalsel, Muhyiddin, Gubernur Nusa Tenggara Barat, lalu Muhammad Iqbal, kemudian ada juga Gubernur Bali, yaitu Iwayan Koster, dan juga Gubernur Sulawesi Utara, Julius Silvanus. Nantinya para kepala daerah ini setelah melakukan cek kesehatan akan menjalani gladi bersih untuk pelantikan pada tanggal 19 Februari 2025 dan akan dilakukan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sementara itu, Pram dan Ayah. Ya, baik, terima kasih banyak Hamzah Hasibuan langsung dari gedung Kemendagri Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan ternyata ya Ayah, kalau kita perhatikan ini 2 hari memasuki hari kedua pemirsa pemeriksaan kesehatan untuk para kepala daerah terpilih ini. Ternyata banyak sekali kepala daerah kita dari mulai provinsi, kota, kabupaten. Yes, benar sekali, banyak sekali.
Dan ini ternyata banyak bertanya-tanya kenapa sih harus ada cek kesehatan lagi, kan udah sebelumnya. Karena mereka pemirsa setelah nanti pelantikan di tanggal 20 nanti kepala daerah akan langsung melakukan retret di Magelang. Betul sekali. Tapi selama sepekan. Selama sepekan juga. Tapi nantinya juga akan ada agenda di Jakarta. Salah satunya adalah pelantikan pastinya di Istana Negara. Tapi mereka juga akan mengikuti gladi bersih dan juga gladi kotor yang akan berlangsung selama 2 hari. Sehingga memang dibutuhkan kesiapan fisiknya begitu. Jadi untuk pemeriksaannya pun basic juga ya. Premia kolesterol, gula darah. Karena kalau untuk medical check up itu sendiri mereka meyakini sudah memeriksa untuk di daerah asalnya masing-masing, tinggal menyerahkan datanya saja seperti apa, dan hasilnya semuanya alhamdulillah baik semua. Betul sekali. Nah pemirsa, sementara Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno alias Sidul menjalani pemeriksaan kesehatan di hari pertama pada Minggu siang. Ya, sementara pemirsa Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung akan menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua ini. Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno alias Sidul menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan jelang pelantikan kepala daerah terpilih di Gedung Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. Rano Karno atau Sidul hadir tanpa didampingi pasangannya Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung yang akan menyusul untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di hari kedua pada Senin 17 Februari 2025. Hasil pemeriksaan kesehatan Rano Karno yang meliputi pengecekan tekanan darah, diabetes, hingga asam urat dan kolesterol dinyatakan dalam kondisi baik dan tidak ada yang berlebihan. Ya, alhamdulillah tadi semua alhamdulillah cukup bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga, Bang, emang umur udah 64, gue udah tua juga. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja sebetulnya. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Pada agenda pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hari pertama ini, ratusan kepala daerah terpilih dari Pulau Sumatera dan Jawa menjalani pemeriksaan kesehatan mendasar jelang pelantikan kepala daerah terpilih pada Kamis 20 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah kepala daerah melakukan tes kesehatan di Kemendagri sebelum dilantik pada 20 Februari mendatang. Pada hari pertama ini, sebanyak 239 kepala daerah terpilih terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota hingga wakil wali kota memenuhi undangan. Di hari pertama ini, sejumlah kepala daerah yang menjalani pemeriksaan kesehatan, diantaranya Bobi Nasution, gubernur terpilih Sumatera Utara, dan Ahmad Lutfi, gubernur terpilih Jawa Tengah. Mereka menjalani pengecekan kesehatan seperti pengukuran tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol. Pemeriksaannya alhamdulillah bagus semua. Tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Kolesterol, kemudian gula darah, tekanan darah, mungkin yang masih dasar-dasar. Mungkin yang lebih rinci untuk tes pada saat menjelang retret, karena 2 kali pemeriksaan kesehatan. Tes kesehatan sendiri terbagi dalam 3 sesi, dimulai pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Selain tes kesehatan, para kepala daerah terpilih juga mengambil tanda pangkat di kantor Kementerian Dalam Negeri Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu pemerintah pastikan retret kepala daerah akan menggunakan anggaran dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Lemhanas. Ya, dan kegiatan ini nantinya pemirsa dipastikan berjalan sesuai undang-undang yang berlaku. Jadi teman-teman, berdasarkan edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih.
Jadi rencana awalnya cost sharing, tapi setelah kemudian dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang. Nah, banyak yang bertanya, retreat ini efisienkah? Jadi gini, perintah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, ini perintah undang-undang. Kementerian Dalam Negeri itu wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih itu 2 minggu. Itu perintah. Dan ada juga perintah dari undang-undang kepada Lemhanas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah calon-calon pemimpin itu minimal 1 bulan. Nah, sekarang diklat pemimpin ini disatukan. Jadi hanya 7 hari. Jadi diklat Kemendagri dengan diklat Lemhanas sekarang disatukan nih. Jadi kerjasama antara Kemendagri dengan Lemhanas. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat, prosesnya lebih hemat, dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Jadi ini sekarang kepala daerah nggak perlu lagi 2 diklat. Nggak perlu lagi diklat Kemendagri kemudian dilanjutkan dengan diklat Lemhanas, tapi sekarang disatuin. Lemhanas bekerja sama dengan Kemendagri, menyatukan diklat kepemimpinan, diklat calon pemimpin, itu disatukan dalam 7 hari saja dan dilaksanakan bersama-sama di. Meski sejumlah kepala daerah telah menjalani tes kesehatan di Jakarta Minggu siang jelang dilantik pada 20 Februari mendatang, pemirsa, namun perselisihan hasil pemilu di sejumlah daerah masih berlanjut. Domisili 23 Agustus. Padahal surat yang dipalsu itu 20 Agustus. Ya, pemirsa, kuasa hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua nomor urut 2, Matius Fahiri dan Aryoko mendatangi Bareskrim Mabes Polri melaporkan anggota KPU RI dan juga ketua KPUD Papua. Pelaporan atas dugaan memberikan keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu PHPU Gubernur Papua. Sejumlah bukti pun telah disiapkan dan menurut kuasa hukum Cagup Papua nomor urut 2, anggota KPU dan juga ketua KPUD Papua diduga sengaja menjawab di luar dari ketentuan perundang-undangan sebelum penetapan pasangan calon pada 22 September silam. Ada surat domisili 23 Agustus. Padahal surat yang dipalsu itu syarat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua. Ini kepentingan orang banyak, bukan kepentingan segelintir orang yang mengatasnamakan menafsirkan aturan-aturan, sementara aturan mengatakan yang secara tegas dan benar bahwa itu berada pada tanggal 6 sampai 8 September masa perbaikan. Setelah itu tidak ada lagi dan tidak boleh menambah dokumen baru di dalam masa. Pemirsa, terima kasih masih kembali bersama kami di Studio. Pemirsa, ini ada bus Transjakarta yang mogok di perlintasan kereta sebidang Jalan Panjang, Kedoi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibatnya pemirsa, para penumpang ini panik berhamburan keluar dan memecahkan kaca untuk menyelamatkan diri. Beginilah kepanikan penumpang bus Transjakarta. Mereka berhamburan keluar dari dalam bus saat bus tersebut mendadak berhenti di tengah rel lintasan kereta api. Beberapa di antaranya bahkan jatuh terjungkal saat mencoba turun dari bus. Kaca bus sempat dipecahkan penumpang yang mencoba keluar. Peristiwa ini terjadi saat bus melaju dari arah Jalan Panjang menuju Jalan Daan Mogot, mogok di tengah perlintasan kereta sebidang. Di saat bersamaan, sirine palang pintu telah berbunyi sehingga membuat warga panik. Busway yang lewat di jalan rel kereta daerah Pesing kan, terus dia mogok di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah rel lah maksudnya, karena kereta mau nyampe, orang kan pada panik semua, akhirnya kan pada loncat, yang nggak sabar akhirnya mukul kaca busway itu maksudnya gitu. Dan terus tapi nggak ada korban sih kayaknya, cuma karena panik semua lah di situ lah karena. Beruntung bus Transjakarta bertenaga listrik yang mogok ini bisa keluar dari jalur lintasan kereta api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun belum diketahui penyebab bus ini tiba-tiba berhenti mendadak di tengah rel. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Usai permohonan pra-peradilan ditolak, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ya, Hasto akan kembali diperiksa pemirsa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bakal memeriksa kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Pemeriksaan dijadwalkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto dan menyatakan status tersangka Hasto sah. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, saksi-saksi yang dipanggil kan rekan-rekan memantau ya siapa saja, terutama terakhir pada saat saudara Hatta ini dipanggil kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya terakhir itu, dan info yang kami dapatkan dari penyidik dalam waktu dekat ini akan dilakukan pemanggilan lagi kepada yang bersangkutan. Kapannya saya belum bisa buka. Itu di pekan depan atau kemungkinan besar sebelum puasa. Pekan depan. Namun tim hukum Hasto Magdir Ismail mengaku belum mendapat informasi terkait rencana pemeriksaan Hasto, sehingga belum dapat memastikan mengenai kehadiran Hasto dalam panggilan pemeriksaan KPK. Sebelumnya dalam sidang putusan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan permohonan pra-peradilan Hasto tidak dapat diterima. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Today, pemirsa, bersama saya Ayah Nufus dan juga rekan saya Pram Sanjaya. Pemirsa, ribuan warga berdesakan dan saling dorong demi mendapat gunungan tempe setinggi 10 meter di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, warga pun semakin antusias pemirsa saat panitia menebarkan uang dengan beragam pecahan rupiah. Ya, dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Nah pemirsa, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan Ayu Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan juga Ayah Nufus kembali menemani Anda pemirsa. Saya Pram Sanjaya. Dan saya Ayah Nufus pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama pemirsa. Bye-bye. Ribuan warga berdesakan di lapangan desa Sedengan Mijen, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu pagi. Mereka saling dorong dan berebut demi mendapatkan gunungan tempe setinggi 10 meter yang juga berisi aneka bahan pangan. Di antaranya sayur mayur, buah, dan ikan. Panitia juga menebarkan uang yang membuat warga semakin antusias berebut. Dapat tempe nggak? Enggak, habis. Sawat-sawat kan kasih lempar-lempar tidak dapat. Ini ibu rebutan nggak masalah di tadi? Iya, rebutan di tarik-tarik, baru didorong, wes hebat lah, heboh. Tapi senang bu ya? Iya, tapi senang. Walaupun sakit tapi senang. Kegiatan ini rutin digelar setiap menjelang bulan Ramadan. Warga percaya gunungan yang didapat akan mendatangkan berkah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.